Sutra Intan, bab ke-17. Saat itu, Bante Suputi berkata kepada Buddha, "Bagawa junjungan dunia, perkenankanlah saya bertanya lagi. Jika putra-putri dari keluarga berbudi luhur ingin merealisasi pikiran tercerahkan yang tertinggi dan paling sempurna, apa yang hendaknya mereka andalkan, dan apa yang hendaknya mereka lakukan untuk mengendalikan pikiran mereka?" Buddha menjawab, "Suputi, seorang putra atau putri dari keluarga berbudi luhur yang ingin merealisasi pikiran tercerahkan yang tertinggi dan paling sempurna, hendaknya berbuat sebagai berikut. Kita hendaknya membimbing semua makhluk menuju pantai pencerahan. Namun, setelah semua makhluk ini terbebaskan, kita sesungguhnya tidak berpikir bahwa ada satu makhluk yang telah terbebaskan. Mengapa demikian? Suputi, jika seorang bodhisattva masih terperangkap dalam gagasan mengenai adanya suatu aku, sesosok pribadi, sesosok makhluk hidup, atau suatu jangka kehidupan, orang itu bukanlah bodhisattva yang sejati. Mengapa demikian? Suputi, sesungguhnya tidak ada objek pikiran yang berdiri sendiri yang disebut pikiran tercerahkan, yang tertinggi dan paling sempurna. Suputi, bagaimana pendapatmu? Di masa lampau, sewaktu Tathagata hidup bersama Buddha di Pamkara, apakah ia merealisasi sesuatu yang disebut pikiran tercerahkan, yang tertinggi dan paling sempurna? Tidak, Bagawa junjungan dunia. Menurut pemahaman saya atas ajaran Buddha, tidak ada realisasi sesuatu yang disebut pikiran tercerahkan yang tertinggi dan paling sempurna. Buddha berkata, "Suputi, engkau benar. Sesungguhnya tidak ada apa yang dinamakan pikiran tercerahkan yang tertinggi dan paling sempurna yang direalisasi oleh Tathagata. Karena jika ada hal semacam itu, Buddha di Pamkara tidak akan bernubuat tentang aku. Di masa mendatang, engkau akan menjadi Buddha bernama Sakyamuni." Nubuat ini dikemukakan karena sesungguhnya tiada sesuatu pun yang dapat dicapai yang disebut dengan pikiran tercerahkan yang tertinggi dan paling sempurna. Mengapa? Maksud Tathagata, kedemikian segala sesuatu atau dharma. Seseorang akan keliru kalau mengatakan bahwa Tathagata mencapai pikiran tercerahkan yang tertinggi dan paling sempurna, karena tidak ada pikiran tercerahkan yang tertinggi dan paling sempurna yang dicapai. Suputi, pikiran tercerahkan yang tertinggi dan paling sempurna yang direalisasi Tathagata bukanlah dapat dimengerti atau sukar untuk dipahami. Inilah sebabnya mengapa Tathagata berkata, semua dharma adalah Buddha Dharma. Apa yang disebut seluruh dharma, sesungguhnya bukanlah seluruh dharma. Itulah sebabnya mereka dinamakan semua dharma. Suputi, kita dapat membandingkannya dengan gagasan mengenai tubuh manusia besar. Suputi berkata, apa yang Tathagata sebut sebagai tubuh besar, sesungguhnya bukan tubuh manusia besar. Suputi, begitu pula halnya dengan para bodhisattva. Jikalau seorang bodhisattva berpikir bahwa ia harus membebaskan semua makhluk, ia bukanlah seorang bodhisattva. Mengapa? Suputi, tidak ada objek pikiran yang berdiri sendiri yang disebut bodhisattva. Itulah sebabnya Buddha berkata bahwa semua dharma tidak mengandung suatu diri, sesosok pribadi, sesosok makhluk hidup, atau suatu jangka kehidupan. Suputi, jika seorang bodhisattva berpikir, aku harus menciptakan tanah Buddha yang tentram dan indah, ia bukanlah seorang bodhisattva. Mengapa? Apa yang Tathagata sebut sebagai tanah Buddha yang tentram dan indah, sesungguhnya bukanlah tanah Buddha yang tentram dan indah. Itulah sebabnya ia dinamakan tanah Buddha yang tentram dan indah. Suputi,
Bodhisatwa yang memahami sepenuhnya prinsip tiada diri dan bukan dharma disebut oleh Tathagata sebagai bodhisatwa sejati.